keyakinan itu seharusnya diperjuangkan, Mas. Keyakinan yang berkualitas adalah keyakinan dibentuk dalam proses pembersihan hati untuk menuju pada pembuktian tauhidnya. Contoh, kita menyampaikan tentang sholat yang khusyuk. Jadi orang khusyuk itu tidak bisa khusyuk itu ketika mereka tidak bisa membuktikan kerohanian ketauhidan. Dan kerohanian ketauhidan itu adalah bukti kalau mereka itu ingin khusyuk. Dzikir sholat kalau dijalankan sesuai dengan kerohanian ketauhidan berarti harus bisa meruqyah diri, membersihkan hati. Ketika manusia tidak bisa membersihkan hati dengan jalan cara dzikir dan sholat, dengan kerohanian yang dijalankan bisa meruqyah diri, jangan harap mereka mendapatkan khusyuk yang dalam sholat ini. Mereka bohong, menyampaikan khusyuk di dalam sholatnya, tapi tidak bisa membersihkan hati dan akal, meruqyah diri kekotoran hati kita. Jangan harap mereka bisa membentuk sholat yang khusyuk. Berarti antara syariat dan tauhid tidak bisa dipisah-pisahkan. Gak usah takut bahas tauhid. Jangan pernah ditakuti, oh bahas tauhid itu bahaya, gini-gini. Gak usah digubris gitu. Tauhid itu tolok ukur utama dalam bentuk penghambaan kepada Allah. Dan orang khusyuk itu kalau nggak bersih hatinya nggak bisa khusyuk, Mas. Walaupun bacaannya fasik gitu, gerakannya hebat, kalau nggak bersih hatinya jangan harap mereka bisa khusyuk di dalam sholat itu. Bahkan mereka tidak akan pernah khusyuk setiap saat dan waktu. Berarti tolok ukur tauhid ini adalah apa? Pembersihan hatinya, meruqyah dirinya. Gak usah kita sampaikan banyak-banyak. Siapa yang gak tahu sholat yang khusyuk? Sholat itu banyak orang yang bisa, tapi khusyuk ini kalau kita gak bisa membersihkan hati dan akal dengan cara kerohanian ketauhidan, maka jangan harap kita mendapatkan khusyuk setiap saat dan waktu, bahkan khusyuk yang dalam sholat ini. Tapi kalau sampai nomor niku ben kita ikut paham, Mas Mutakin ya. Jadi pertanyaannya Mas Mutakin, alhamdulillah itu pertanyaan yang sangat mendasar. Jadi banyak orang yang kepadepokan ini hanya mendengarkan, tapi tidak pernah intinya menyampaikan kepada saya, dzikir saya kok seperti ini, dzikir saya kok rasa seperti ini. Berarti orang ini seperti apa? Hanya terbang saja di air terjun. Tidak pernah dia itu duduk mendengarkan apa derunya air terjun, dinginnya air terjun, dan dahsyatnya air terjun, bahkan merasakan keindahan air terjun. Itulah bahasa-bahasa tauhid. Oke, terus monggo enten pertanyaan malih, Mas. Kalau setelah bertanya, gimana Mas Mutakin? Nyambung nggih? Berarti intinya pembuktiannya, Mas. Kulo menyampaikan tentang pembersihan hati itu, yang penting adalah pembuktiannya. Gelem dikir ora. YouTube sakmono akeh kuwi, YouTube yang videonya banyak sekali itu. Siapa yang nggak bisa mendengarkan? Siapa yang nggak bisa menghafalkan bahasa YouTube itu? Sing bahasa makrifat, sing bahasa tauhid. Yang penting itu kowe gelem dikir ora. Nek kamu tidak pernah mau berzikir untuk meruqyah diri, setan itu lebih ngerti, lebih paham tentang pembahasan tauhid dan makrifat. Tapi setan tidak pernah berzikir bisa meruqyah diri. Gak usah berbahasa tinggi-tinggi tentang bahasa tauhid. Yang penting dzikirmu dan sholatmu itu kalau dijalankan bisa meruqyah diri. Itulah baru Anda masuk ke ranah kerohanian ketauhidan dengan alat yang jelas, yaitu rukun Islam, dzikir dan sholat, bahkan puasa untuk mengkualitaskan tentang sholat dan dzikirnya. Nah, iku nggih sing kula sampekno ban kita itu jelas. Ini penyampaian kula niki penegasan, Mas. Kulo nek guyon yo guyon, kulo nek bahasa kiron yo pinter. Kirone kok itu. Ini bahasa penegasan, Mas. Itu jadi bahasa penegasan harus tegas penyampaiannya dan mengena, Mas. Jadi siapa yang gak sembahas tauhid? Banyak
itu ilmu tauhid banyak, al-hikam juga banyak, tapi pembuktiannya, penghambaan, pembersihan hati itu gimana? Kalau dikir panjenengan, dikir Anda, sholat Anda, kalau dijalankan tidak bisa meru'iyah diri, mengeluarkan kotornya hati itu. Lah kotornya hati keluar itu ada rasanya, Mas. Ada prosesnya. Dengan bentuk di situ ada makom 7 makom nafsu. Amarah itu yang bagaimana? Oh, makom Anda masih di makom lawama, karena dikir Anda itu rasanya seperti ini. Itu nanti akan kelihatan. Nah, monggo, kemudian pertanyaan malingas, monggo nggih. Kalau sampai ben jelas harus ada penegasan. Jadi bukan ngaji noto ati iki ora kok gerudak-geruduk oleh gaya tok itu. Apa artine gerudak-geruduk angger-angger sambat ngelus sirahe. Ngamsel kula kepengin itu dikir kuwi koyok ngene, dikir kuwi koyok ngene, rasane dikir ngene iku lho sing tak harapno, Mas. Ben jelas sampean lakune kuwi. Oke, terus pundi? Ana pertanyaan malih Mas, monggo. Terkait tentang noto ati yang terhubung dengan kehidupan. Soalnya tidak mudah gitu noto ati kuwi. Noto ati itu pekerjaan yang paling berat, tugas yang paling berat di dunia ini. Monggo, pertanyaan, pause. Terus nanti. Santai ya. Jadi, ayo, yang ngono Mas, kudu wanita takon itu. Jadi takone kuwi bertanda sampai niku paham. Jadi yang penting pertanyaannya enggak mengkerucut di dalam penataan hati dalam kehidupan. Pun kalau sampaikan PR pekerjaan rumah masih belum bisa jawab. Oh no, tadi apa nih Mas? Gak iso jawab ya gak iso jawab. Nggih, terus pundi? Pemenangan pertanyaan malih Mas. Ada. Gus mau tanya. Ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan bahas masalah dikir. Dikir itu yang pas itu yang diam apa diingat seperti Allah apa diam tapi ingat Allah gitu. Yang pas gitu. Ya. Jadi Pak Muin ya, pertanyaan dari Pak Muin, dikir yang pas itu yang bagaimana? Apa yang di mulut Allah atau hanya diingat di hati Allah atau yang bagaimana? Itu kan pertanyaan Pak Muin ya. Pertanyaan bagus sekali sesuai dengan yang kita sampaikan tadi mengenai pada alatnya. Nah, untuk pembersihan hati itu harus memang harus tahu alatnya bagaimana. Berarti alatnya kan pakai dzikir dan sholat. Jadi yang ditanyakan Pak Muin, dzikir itu apakah di mulut Allah atau di angan-angan atau di hati atau yang bagaimana? Jadi dzikir itu Mas, ingat kepada Allah. Dimulai dengan cara kita lewat jahar mulut ucapan gitu. Tapi ketika kita berzikir dengan bahasa jahar atau mulut atau dengan bahasa kolbun, ingat di dalam hati. Yang penting Mas, bentuk pasrahnya itu yang paling penting.
bentuk lilahnya itu yang paling penting. Lillah, rohania ketauhidan itu adalah ketika kita berzikir dengan jahar kolbun atau nafas, zikir nafas. Yang penting adalah lilahnya, Mas. Lah, lillah itu yang bagaimana? Sesuai dengan proses rohania ketauhidan. Harus rileks, nyantai, nggak boleh tegang. Pikiran dinolno, nggak boleh difokuskan. Harus pasrahkan kepada Allah, nggak boleh dengan bahasa yang lantang gitu. Lah, tolok ukurnya apa? Adalah bisa meru'yah diri kita sendiri, ngetokno kotore hati. Kalau kita nggak lillah, kalau kita tidak lillah itu, kalau kita tidak rileks, kalau kita tidak ngenok, maka nggak bisa mengeluarkan kekotoran hati itu. Jadi kalau dzikir kita dijalankan dengan bentuk jahar, dengan bentuk dzikir kolbun, dengan bentuk dzikir nafas, itu kalau tidak bisa meru'yah diri kita sendiri, berarti cara kerohaniannya keliru, tidak benar. Bukan kok kurang benar, tidak benar. Saya tegaskan, tidak benar. Karena penghambaan itu harus jelas, Mas. Kalau kurang benar berarti saya nyerempet-nyerempet. Kalau tidak bisa meru'yah diri ketika berzikir dengan bentuk ucapan jahar, mulut, kolbun, zikir nafas, nah, kalau dijalankan tidak bisa meru'yah diri, berarti tidak benar cara kerohaniannya. Dan pasti tidak bisa meru'yah diri, dan pasti akan memagnet setan dari golongan jin masuk, entah jin muslim, entah jin non muslim. Dan tidak bisa dekat sama Allah, tapi dekat dengan nafsu yang kotor kita. Makanya orang berzikir itu harus caranya benar dan tolok ukurnya paham. Seperti kita berzikir Allah, Allah dalam mulut. Ketika sudah masuk ke dalam, itu baru kita zikirnya di dalam hati Allah, tidak di mulut lagi. Dan ketika kita itu berjalan apapun, duduk dimanapun, kalau kita ingat harus pakai zikir nafas. Keluar masuk nafas itu diikuti kalimat Allah, itu di dalam hati. Lah, ketika sudah berzikir seperti itu, kadang-kadang kita itu antara nafas dan tidak, kita nggak terasa, Mas. Berarti zikir kita itu sudah diam di dalam diri, sudah duduk di dalam diri zikir kita ini. Berarti dikala itulah, Mas, kita bisa meru'yah diri kita besar-besaran. Tapi kalau masih di mulut, di hati, di nafas, itu bisa meru'yah. Cuma tidak sebesar meru'yah diri ketika zikir itu sudah duduk di dalam diri. Jadi antara nafas dan tidak kita nggak terasa, Mas. Ada di ruangan hampa kita. Kalau sudah di ruangan hampa, maka kita sudah tidak melekat kepada apa yang kita cintai di dunia ini. Kita cinta pada dunia, tapi terlalu cintalah kepada Allah. Seperti kita di ruang hampa, tidak ada termagnet oleh apapun, Mas. Cuma hanya penghambaan kepada Allah. Disitulah letak kita bisa meru'yah diri besar-besaran antara nafas dan tidak terasa. Itu ada di makom tanapas gitu. Ngoten, Pak. Mungkin ya. Nah, alhamdulillah sudah kita sampaikan. Sampun mboten mawon nggih. Sementara kula sampaikan hal seperti itu, jadi pertanyaan kedua-duanya tadi mengena. Makanya kalau dalam bentuk seperti ini kula kalau nggak ada pertanyaan, Mas, kula bingung oleh nyampekno. Soalnya kula nek nyampekno nggak ada materinya. Ika direncanakan itu, wah nanti pembahasannya ini nggak ada, wes nang ayo ngaji.
engko kitab iku nggone atine sampean kabeh Mas. Boleh sudah jelas itu kitabnya adalah kolbun sampean dengan apa? Dengan ini, dengan bab pembersihan hati, jelas penataan hati. Kalau sampean nggak ada pertanyaan, saya mau jawab apa? Saya mau menyampaikan apa? Soalnya iki ngaji kehidupan, ngaji urip Mas. Anda sampean meneng koyok waktu ya tuh, ya waduh tambah koyok karang, mau meneng ae. Mboten nggih. Nggih, pun mboten mawon nggih penyampaian kula. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.